Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebetulnya kegiatan camping atau istimewa yang diselenggarakan ini memang untuk segmen anak-anak dan juga remaja. Dan ini sebetulnya kegiatan yang rutin kami adakan setiap tahun. Dan namanya camping, betul-betul anak-anak itu mendirikan tenda, kemudian memasak sendiri makanan mereka, kemudian berada di lokasi camping selama 3 hari 2 malam, dari hari Jumat sampai dengan Minggu. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang kami adakan rutin setiap tahun. Nah, pada tahun ini atau pada kegiatan kali ini, temanya adalah Nabi Muhammad SAW, pembawa persatuan dan juga pembawa perdamaian. Nah, mengapa tema ini kami ambil? Karena kita tahu bahwa kondisi geopolitik dunia pada saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ada konflik yang dampaknya pun sampai pada kita, sehingga melalui camping tersebut kami ingin menekankan kepada anak-anak bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan dan juga panutan kami orang-orang Muslim Ahmadiyah itu membawa perdamaian dan juga membawa persatuan. Nah, kegiatan camping ini sendiri sebagian besar adalah kegiatan-kegiatan outdoor, seperti misalkan berenang, kemudian ada trekking atau jalan menyusuri daerah perbukitan yang kebetulan di sana ada air terjun. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang memang sifatnya outdoor. Kegiatan indoor paling hanya sholat berjamaah, kemudian daras subuh itu pun paling hanya 10 menit mungkin ya. Selebihnya adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya outdoor, main bola, kemudian tarik tambang, balap karung, dan sebagainya. Nah, jadi kami sangat tentu terkejut ya ketika ternyata kegiatan seperti itu yang memang kami adakan di Kabupaten Karanganyar itu bukan hanya sekali, tetapi dalam beberapa tahun terakhir itu kami sudah mengadakan beberapa kali di sana dan tidak ada kendala, tidak ada masalah. Tetapi pada hari Jumat jam 9 malam, sekian banyak anak-anak yang sebagian diantaranya adalah anak-anak kecil ya, usia SD, SMP, bahkan lebih kecil dari itu dipaksa jam 9 malam harus meninggalkan lokasi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, di daerah yang memang jangankan transportasi ya, bahkan daerah itu sangat gelap sekali karena daerah perkemahan, daerah untuk camping ya. Anak-anak itu harus dipaksa jam 9 malam meninggalkan lokasi pada saat itu juga. Padahal mereka baru tiba, ada yang baru tiba beberapa jam sebelumnya, ada yang baru tiba belum lama ya. Kemudian mereka harus meninggalkan tempat, ditambah dengan orasi pembakaran ban, kemudian intimidasi, teriakan-teriakan yang bernada mengancam, yang disaksikan oleh aparat kepolisian juga. Bahkan aparat kepolisian juga datang ke tenda-tenda itu untuk menghimbau para peserta untuk meninggalkan tempat, dan sebagian diantaranya justru membawa senjata laras panjang. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang sangat aneh ya. Jadi bisa dibayangkan anak-anak harus segera pulang malam itu juga dari daerah perkemahan, diintimidasi sedemikian rupa, kemudian aparat justru malah lebih membela mereka yang melakukan intimidasi. Jadi seperti itu. Makasih Pak. Ya, boleh tepuk tangan buat Pak Bung. Terima kasih Mbak Amir atas kronologinya, karena memang kronologi sangat penting ya. Saya juga tahu banyak media memberitakan, tapi penting banget kronologi apa yang terjadi. Tapi kemudian setelah anak-anak datang ke Solo, mereka atas situasi itu langsung pulang. Bagaimana sebenarnya situasi batin anak-anak, kondisi fisik anak-anak? Kebetulan tadi malam
Kak Heni Hermanu, beliau adalah tokoh peduli anak Indonesia. Beliau biasanya selalu beriringan dengan Kak Seto, biasanya mengiringi Menteri Sosial, Menteri KPPA, Presiden, kalau mau masuk ke forum-forum anak biasanya Kak Heni. Nah, kita bersyukur sekali Kak Heni datang dan kebetulan di sini sehingga langsung menemui anak-anak Pak Amir ketika baru pulang di Maniswan. Ada sekitar puluhan anak yang mencoba Kak Heni, memang yang Kak Heni prihatinkan banyak teman-temannya juga terlunta-lunta ya, karena mereka se-Indonesia jadi harus menunggu jadwal pulang gitu ya. Nah, mungkin secara jelasnya apa kayaknya terjadi dengan anak-anak? Silahkan ya. Terima kasih Mas Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Iya, Ibu dan Bapak sekalian, yang saya hormati, senang bisa berada di antara tokoh-tokoh hebat di negeri ini, dan syukur alhamdulillah dari peristiwa yang dipaparkan oleh Bapak Amir Amir dari Ahmadiyah, Pak Zaki ya Pak ya. Saya sedikit menambahkan, tadi malam kebetulan saya menemui beberapa anak yang mengalami peristiwa tersebut. Tentu saja kita prihatin anak yang seharusnya pergi dengan sukacita karena ini merupakan program tahunan mereka. Mereka harus mendapatkan kekecewaan dan harus mengalami peristiwa yang seharusnya tidak mereka alami. Anak adalah anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kita tahu yang berusia di bawah 18 tahun, bahkan di dalam kandungan. Dan dalam peristiwa ini, anak-anak yang hadir, yang ikut serta dalam kegiatan ini adalah anak-anak yang masih kecil. Kebetulan sekali yang tadi malam menemui saya adalah anak-anak yang lebih besar. Saya memberikan gambaran apa yang mereka sampaikan, bahwa ada beberapa anak yang sudah mengetahui bahwa ada kejadian seperti itu. Jadi ada beberapa yang siap dan mempersiapkan diri. Tapi ada beberapa juga yang tidak tahu. Yang sedihnya adalah ketika mereka ingin membeli jajanan, karena mereka ada di tenda terus, tapi mereka dilarang, dan kemudian ada senjata yang ditontonkan kepada mereka. Dan ketika mereka ingin ke toilet, itu juga dilarang. Kamu semua tunggu saja di tenda. Jadi itu yang mereka hadapi. Mungkin kita masih bisa maklum ketika ia mengalami itu adalah anak-anak SMP, karena kemampuan berpikirnya sudah jauh lebih baik ketimbang anak-anak SD. Mereka belum bisa menganalisa apa yang terjadi. Yang mereka tahu adalah ancaman, kekerasan, dan senjata. Itu yang mereka tahu. Nah, alhamdulillahnya, ketika saya berbicara dengan sekitar 10 orang anak tadi malam, kelihatannya mereka cukup bisa menerima dengan baik. Artinya, tidak ada kondisi ketakutan atau stres. Jadi dalam psikologi, kalau kita bicara tentang seseorang atau seorang anak yang baru mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, maka urutannya adalah perasaan tidak nyaman, luka, dan terakhir kalau dibiarkan dan tidak kita kenali apa yang terjadi setelah peristiwa itu terjadi, maka itu bisa menjadi trauma. Nah, yang saya lakukan, karena memang belum memastikan bahwa anak-anak ini trauma karena ada tahapannya, maka saya melakukan serangkaian kegiatan ngobrol santai dengan mereka untuk mencoba mengetahui kondisi mental anak-anak dari ngobrol santai dengan mereka tersebut. Jadi lebih tepatnya yang saya lakukan adalah layanan dukungan psikososial, memulihkan kondisi mental anak-anak dan juga fungsi sosial mereka. Untuk anak-anak yang 9 tadi, tidak ada masalah karena mereka sudah bisa menunjukkan wajah ceria. Bahkan mereka ngobrol. Pertanyaannya adalah pertanyaan kritis dan bagus untuk anak-anak yang baru saja mengalami peristiwa yang tentu saja tidak membuat mereka nyaman. Jadi secara garis besar, untuk anak-anak yang kemarin tadi malam bertemu dengan kami, saya dan juga Mas Farid,
syukur alhamdulillah mereka tidak mengalami peristiwa yang nantinya akan menjadi sumber trauma. Tetapi beberapa pengalaman yang pernah mereka alami sebelumnya, seperti kelakuan-kelakuan oknum aparat kepada mereka di tahun-tahun sebelumnya, itu menimbulkan pertanyaan mereka kepada saya. Bisa nggak kami bisa akhirnya menyukai aparat tersebut? Karena kami melihat peristiwa-peristiwa menyakitkan yang mereka lakukan. Buat saya itu pertanyaan yang luar biasa. Saya sampaikan, itu hebat. Boleh tepuk tangan gak sih walaupun anak-anaknya nggak ada. Karena saya benar-benar terharu tadi malam. Karena sebuah pertanyaan yang saya tidak duga ditanyakan oleh mereka. Pertanyaan kreatif dan kritis. Saya bilang bahwa ketika peristiwa itu berlangsung cukup lama, kadang-kadang kalau peristiwa itu berulang dan kamu akan ingat, akan tersimpan di bawah sadar, akhirnya kamu membenci sosok aparat tersebut dan mengeneralisir. Tetapi untuk menyembuhkannya, dia bilang bagaimana supaya bisa sembuh, bagaimana supaya saya tidak lagi membenci. Untuk itu butuh proses yang panjang. Tapi mereka anak-anak baik. Artinya mereka ingin siapapun yang dekat. Karena orang dewasa di sekitar anak adalah orang-orang yang harusnya seyogianya melindungi mereka. Apalagi kita tahu bahwa dalam Undang-Undang 35 2014, 4 dan hak anak. Hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk dilindungi, hak berpartisipasi, dan satu lagi, hak hidup. Jadi hak dilindungi. Bagaimana anak mendapatkan perlindungan sementara orang dewasa tidak melakukan itu? Butuh orang sekampung untuk melindungi anak-anak kita, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan anak-anak yang lebih kecil sehingga bisa tahu kondisi mereka, karena mereka berbeda cara berpikir dengan yang lebih besar. Mereka belum berpikir secara analisis. Mereka taunya kekerasan, bentakan, kejahatan, dan senjata. Mereka hanya tahu itu, mereka tidak tahu makna dan sebagainya. Mudah-mudahan anak-anak yang lebih kecil pun tidak mengalami stres atau trauma. Kita berharap seperti itu, dan mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Kang Gugun, saya boleh minta singkat-singkat dari semangat dari PDW dulu sebagai Ketua Presidium Hal Beribadah. Apa ada yang Baik, melihat situasinya? terima kasih menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hamil dan juga Kak Aheni. Tapi dalam hal ini saya juga sebagai Ketua Pelaksana Syarat Tahun yang siang ini kita menyelenggarakan sebuah sarasehan ekoteologi. Dari tadi kita juga sudah membahas bagaimana keprihatinan kita terhadap situasi sosial, krisis sosial, dan disinilah Syarat Tahun menempatkan acaranya untuk juga punya responsif terhadap situasi krisis, terutama ini tentang isu kemanusiaan. Jadi saya mempersilahkan forum ini untuk dilanjutkan dan sebetulnya terkait dengan hubungan dengan Kementerian Agama kan. Jadi mohon setelah acara sarasehan ini juga kami akan menyampaikan secara khusus notulensi dan ada beberapa titipan masyarakat yang disampaikan agar bisa didorong juga oleh Kementerian Agama, terkhusus untuk situasi yang dialami oleh saudara-saudara kami dari Ahmadiyah. Kami juga tentunya mengutuk peristiwa ini agar tidak terulang kembali dan segera negara hadir untuk melakukan pemulihan, terutama untuk menyelamatkan hak-hak beribadah. Kami juga atas nama Presidium Hak Beribadah yang diinisiasi oleh beberapa CSO, tentunya menjadi keprihatinan bersama situasi ini masih terjadi dan berulang, dan semoga tidak terulang lagi. Mohon segera negara bisa mengikat. Terima kasih. Terima kasih, Teh. Izin sebelum Kang Gugun, Bang Natal dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
eh, Pak Coki, Mas Dwi, Teh Dewi, dan saya, dan beberapa orang di sini adalah saksi nih. Sekarang ini reformasi sudah berjalan 28 tahun. Tetapi apa yang terjadi adalah kasus-kasus intoleransi semakin lama semakin banyak. Kasus Teluk Naga kemarin, Gereja Kristen Teluk Naga, kasus Cidahu, kasus Padang Sarai yang membuat satu orang anak perempuan trauma, kemudian GMS Bantul yang baru saja terjadi, dan sekarang menimpa jemaah Ahmadiyah. Berarti negara gagal melindungi warga negaranya. Seperti itu. Saya sendiri mengutuk kejadian yang menimpa Ahmadiyah. Dan ini bukan pertama Ahmadiyah mengalami hal seperti ini. Saya saksi kejadian 2008 waktu AKKBB di Monas yang menyebabkan banyak korban. Kang Ahmad Suhaidi dari Wahid Institute, Guntur Romli, dan beberapa orang jadi korban. Pak Safi Anwar. Pak Safi Anwar juga. Jadi, saya mengambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa berdiam diri dan memberi secuil pun ruang kepada orang-orang oknum-oknum dan ormas-ormas seperti ini. Jangan dikasih kesempatan. Saya mendapat amanat ini dari mantan ketua GP Ansor DKI namanya Abdul Aziz. Bang Abdul Aziz berpesan seperti itu kepada teman-teman yang minoritas. Jangan merasa menjadi minoritas. Kita adalah equal. Kita adalah setara sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga dengan teman-teman penghayat, teman-teman kepercayaan. Jangan mundur sedikit pun. Seperti itu. Jadi, kalau dari saya adalah, mari kita sama-sama kita bergandengan tangan untuk melawan ormas-ormas dan oknum-oknum yang sengaja ingin membuat negara ini menjadi seperti Syria, seperti Irak, seperti Libya, seperti Somalia yang menjadi negara gagal. Seperti itu. Jadi mari saudara-saudara sekalian, kita bergandengan tangan, jangan mundur sedikit pun. Terima kasih. Terima kasih Bang Mara. Selanjutnya kita ingin dengar sama-sama dari Pak Vincent Jaya Saputra, Pembina Indonesia Corporate. Persilakan Pak Vincent. Kami dari ICNP juga mengutuk serangan ke Ahmadiyah. Karena ICNP itu percaya Bapak Ibu bahwa agama itu ada. Itu adalah untuk perdamaian. Agama itu ada itu untuk manusia. Kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu bahwa kita ini sangat-sangat beruntung berada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat kaya ragam budayanya. Kita yang beda lah dengan negara-negara lain. Bahkan negara-negara lain itu pada bingung. Ini Indonesia ini seharusnya negara ini sudah rentan untuk pecah, untuk kemana-mana lah. Kayak sama seperti negara-negara di Timur Tengah sana. Tapi kok masih bisa bertahan? Apa yang membuat Indonesia bisa bertahan dengan ragam budayanya? Nah, keragaman budaya inilah, kebinekaan tunggal ika inilah yang sudah dirusak oleh keinginan dari orang-orang yang menganggap bahwa agama nya lah yang paling benar. Agamanya lah yang membawa manusia itu masuk ke surga. Padahal kita lupa bahwa agama oleh Tuhan itu ciptakan untuk supaya kita bisa hidup dengan damai dengan di muka bumi. Tuhan itu menciptakan agama supaya kita intim kepada Dia, mengelola bumi, ada di bumi. Tujuannya itu agama untuk bumi, bukan untuk surga. Kalau surga itu udah gak perlu lagi. Ya, makanya jadi saya sendiri sebagai ICNP terima kasih telah diundang kepada Pak Presidium, pada teman-teman ada di sini. Mari kita rawat Indonesia, mari kita jaga Indonesia,
Mari kita jaga rupa kita sebagai rumah yang tetap bineka, rumah yang tetap rupa damai, rupa yang tetap kita bersatu di dalam kebinekaan, di dalam nilai-nilai Pancasila, dan jangan ini slogan saja, tapi tetap dihayati. Jangan sampai nanti Indonesia 2030, atau Indonesia cemas, ada bangun Indonesia cemas gitu ya. Makanya terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Vincent ya untuk selanjutnya kita akan serahkan ke Kang Gugun. Tapi Kang Gugun tidak hanya tugasnya merespon ini, tapi juga sekaligus menutup secara sehat. Karena setelah ini kita akan pawai di jalan dan masyarakat sudah akan baris di sana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul. Shalom. Nama budaya, salve, rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami cintai dan kami banggakan, sesepuh Pangeran Rama, Aturun, Teh Dewi, senior, sahabat, mentor, orang tua kita bersama. Terima kasih Teh Dewi yang sudah memberikan luar biasa panggung untuk kita semuanya di sini dalam rangka sarasehan tahun ya kan, tentang ekoteologi di dalamnya juga. Ada dengan Kang Jaki, Teh Heni, ada Bang Natal, Pak Vincent, Bu Ilma, para alim ulama, para teman-teman sahabat aktivis. Terima kasih banyak. Mengawali ayo orang sami-sami manjatkeun puji dan syukur ka Gusti anu murpeng alam. Anu maha welas, maha asik, teu aya pilih kasih kasukri anu kumpulin di ieu bumi. Nah, itu pas apa orang Jawa Barat atau Sunda kan? Saya masih belajar bahasa Sunda wonten lokalu. Artinya adalah Gusti yang murpeng alam. Artinya Maha Suci Tuhan yang memelihara alam semesta. Ya. Di sana luar biasa sangat tinggi nilai filsafatnya bahwa semua yang ada makhluk ini adalah harus puas asih ya. Bapak Ibu semuanya, saya sebelum kepada inti, saya mungkin orang yang terakhir belajar tentang Fuksinom. Nah ini Fuksinom ini adalah tentang ilmu pengetahuan. Ya. Saya masih hafal nih, tapi saya lupa. Saya ingin membacakan dan menyanyikan lagunya, sinomnya. Harta pada nareangan, harti padanya rungsi, sabab tuan anak guna, harti bisa merek bukti. Harta pun kitu deui bisa ngabul nu dimaksud ngadunan sakahayang tapi harta gampang leungit mungku harti manfaat dunia akhirat. Alhamdulillah masih apa. Ini walaupun saya 10 tahun tinggal di Amerika dan di Inggris, saya masih hafal Ibu Ilma, Masya Allah ya. Dulu kita masih ada muatan lokal kan, sekarang udah nggak ada ya mungkin ya. Saya catat dari tadi buka kan, di YouTube ya masih ada, masih hafal. Artinya begini Bapak Ibu semuanya, ada harta, ada ilmu pengetahuan. Semua orang nyari harta di dunia ini Pak. Politisi, pejabat, penguasa ya, pembisnis. Tapi orang suka lupa dengan ilmu pengetahuan. Harta gampang leungit, bisa hilang kapanpun, dimanapun, saatapun. Tapi ilmu adalah bagaimana kita bisa bahagia di akhirat ya. Makanya munggu harti manfaat dunia akhirat. Munggu harti dan ilmu pengawaruh ya. Jadi understanding. Jadi mudah-mudahan ya generasi kita, generasi orang yang berilmu, benar-benar yang menguasai tentang ilmu pengetahuan, welas asih ya. Silih asah, silih asuh, silih asih ya. Ulah pokok akomodasi, jangan lupa terhadap akomodasi. Saya ini izin para senior, saya baru pertama kali saya datang di sini, sebuah kehormatan bagi kami ya, diundang, baru ketemu Teh Dewi kemarin ya, Pak Ketum di Jakarta juga beberapa kali, Teh Heni ya akan datang, dan Bang Vincent. Saya memang lama di luar negeri, izin Bang,
Jadi saya lama di Amerika 3 tahun, di Inggris 6 tahun. Saya baru bergabung di pemerintahan kemarin. Saya sangat paling muda. Saya status Menteri Agama bidang kerukunan umat beragama, pelayanan agama, pengawasan, dan kerjasama luar negeri. Saya masuk 2023. Istri saya namanya Ibu Hilma ya. Jadi saya apa namanya jadi markot di Istiqlal. Jadi habis itu saya diajak Pak Menteri Agama di Kementerian Agama sebagai status Menteri Agama. Bapak Ibu semuanya, dalam rangka yang sangat mulia ini, kami atas nama Bapak Menteri Agama Republik Indonesia mengucapkan salam hormat dari beliau kepada Bapak Ibu semuanya, dan semoga perayaan salam sehat tahun ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi bagaimana kita memperingati ini sebagai jati diri bangsa Indonesia. Setiap provinsi punya karakter adat istiadat yang berbeda, tapi kita harus tumbuh bersama-sama adat istiadat itu menjadi jati diri manusia Pancasila yang sejati. Saya adalah Gugun Gumilang, saya lama di pesantren, saya mengenyam MI, MTS, MA di Purwakarta sampai ke UIN Bandung, lalu saya berangkat S2 ke Amerika, disekolahkan oleh PBNU, kemudian lalu ke S3 di Dublin, Irlandia di Inggris. Dan ini adalah momen bagi saya selalu turun ke lapangan, saya jarang hadir di hotel ya, bahwa hari ini situasi ekonomi dunia sedang turun, kita sedang the crisis of morality, tadi sedang disebutkan oleh teman-teman sahabat-sahabat semuanya, the crisis of humanization ya, kemudian ekoteologi juga, eco human being ya, sedang krisis semuanya, termasuk kejadian yang menimpa ya bertahun-tahun selama era pasca reformasi, bukannya lebih baik, justru ini semakin mengkhawatirkan sekali Pak Vincent, Pak Natal. Ini terima kasih banyak atas kritikannya bagi kami ya, pemerintah ya. Saya nggak tahu kalau misalkan menterinya bukan Menteri Agama Pak Nasar ya, teman sekarang mungkin indeks intoleransi kita semakin sangat menurun sekali. Jadi kemarin ketika menerima Paus Francis Suci juga, Bapak Suci di Istiqlal, itu banyak sangat kritik ya dari masyarakat Indonesia. Itu tidak mudah seorang imam besar, seorang menteri agama. Jadi beliau mengundang, itu banyak kritikan, masukan dari PBNU, Muhammadiyah, Persis, Al-Waslih, dan lain-lain. Bagaimana Pop Prancis masuk di Istiqlal. Akhirnya setelah negosiasi lama, akhirnya kami bisa menerima. Nah ini adalah salah satu bagaimana kita menerapkan ada tentang pendidikan toleransi, kurikulum cinta ini hari ini. Kami terus akan turun ke lapangan, termasuk kejadian baru saya turun ke Surabaya. Sebenarnya saya juga sama ditolak. Jadi ini Bang di Yogyakarta saya ditolak 5 hari yang lalu oleh JFI, tidak boleh turun. Orang sedang ngomong, saya lalu balik ke mana? Ke Borobudur Temple, ada perayaan Waisak. Jadi bukan abang aja, saya juga tolak ya oleh teman-teman JFI. Tentu Kementerian Agama banyak kritiknya ya, banyak masukan dari teman-teman aktivis dan teman-teman semuanya. Kami juga menyadari bahwa Kementerian Agama tidak bisa sendirian. Tentunya hari ini nggak ada yang datang pejabat tuh ya, dari Pemda, Pemprov, dari Kemendagri, Kemkumham ada yang datang nggak? Nggak ada ya? Kemarin ada ya? Kemarin ada. Alhamdulillah ada. Kalau bisa ada di sini. Komen alhamdulillah. Jadi kalau bisa diundang dari Kemendagri juga ya, kemudian dari Pemda, Pemprov, bahwa ini bukan hanya sekedar seremoni, tapi ini adalah jati diri bangsa Indonesia. Kita punya filsafah yang sangat luar biasa tinggi, yaitu silih asah, silih atuh, silih asli, silih buangi. Jadi saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Ini prinsip orang kita dulu ya, orang Sunda dulu ya, Sunda Buhun. Bagaimana kita bercengkrama dengan masyarakat ya, menggunakan toleransi yang sangat baik ya. Tentu ajaran-ajaran Sunda Wiwitan adalah ajaran kami juga ya. Jadi orang Jawa Barat, orang Sunda yang akur ya, silih akur sadudulur ya, saling satu keluarga. Tapi kita hari ini bahwa masyarakat Jawa Barat ya, saya sangat sedih sekali kan di mana-mana. Saya mulai di Bekasi, HKBP kan, kemudian Tangerang kemarin, di Bogor, di Garut kemarin ya. Baru-baru ini, kemudian di Jakarta juga. Saya sangat khawatir sekali. Kami dari ini menyayangkan bahwa ini terjadi terus-menerus. Kami telah menyampaikan ke Bapak Menteri Agama, termasuk ke istana juga ke Pak Presiden, kemarin kami menyampaikan Menteri Agama ke Pak Prabowo,
situasi seperti ini. Dan kami tidak bisa kerja sendiri, harus didukung oleh teman-teman semuanya. Dan insya Allah kita akan bersama-sama dengan semuanya. Terus kami kritik, dan kasih masukan, dan insya Allah kita akan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Kita dukung ya Sarjana Ekoteologi menjadi sebuah program. Ya. Sekarang programnya sedang kosong, Ben. Jadi sekarang nggak ada anggaran ya. Mudah-mudahan nanti setelah dibuka oleh Dirjen Anggaran itu bisa nanti kita melakukan sarjana di Jawa Barat dan tentu di mana-mana. Kementerian Lingkungan itu sama kan, haji di Lutut. Mudah-mudahan nanti pertengahan tahun ya ada program untuk sarjana ekoteologi. Nanti emang ada program ya, cuma sekarang belum dibuka oleh Dirjen Anggaran. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sarjana untuk kedepannya. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa, ya, Gusti Anu Maha Ulas Anu Wahasi, ya, Anu Murbai Ngalam, kami tutup acara Sarasehan Nasional ini di Kabupaten Kuningan dengan mengucapkan ya doa ya dalam hati bersama-sama menurut agama yang kita percaya masing-masing. Semoga Sarasehan ini menjadi barometer untuk kerukunan dan bangsa Indonesia yang maju ke depan. Dengan kita tutup doa bersama dalam hati masing-masing, semoga Tuhan selalu membersamai kita semuanya. Doa mulai. Doa selesai. Mudah-mudahan kita selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul, Namo Buddhaya, Om Santi, Om Rahayu, Salam Kebajikan.